Nah, sejarah mencatat takluknya Keraton Jogja, kekalahan Keraton Jogja terhadap serbuan Inggris Raffles ternyata berdampak psikologis. Selain pembuangan Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Penang, Malaysia, juga berdampak kepada kewibawaan Keraton Jogja. Selain itu berdampak kepada kerugian yang sangat luar biasa atas geger Sepai, yaitu material maupun imaterial. Di antaranya adalah penjarahan brutal besar-besaran yang dilakukan Inggris terhadap Keraton Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat TN dimanapun Anda berada? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bugar. Saat ini saya sedang berada di kawasan Yogyakarta, dan saat ini saya sedang berada di balkon atau di atas tembok benteng Vredebek. Dan pada petualangan kali ini, di momentum yang kedua, saya masih berada di kawasan Yogyakarta dan akan melakukan penelusuran terhadap revitalisasi tembok benteng Keraton Yogyakarta. Yang Vredebek inilah Raffles mengadakan pertemuan sekaligus perencanaan yang matang bersama konspiratornya sebelum akhirnya melakukan invasi atau serangan besar-besaran, serangan brutal terhadap Keraton Yogyakarta. Nah, di tengah terik sang mentari, saat ini saya sedang berada di balkon di atas benteng Vredebek pasca revitalisasi. Nah, setelah dari benteng Vredebek Yogyakarta, saya langsung akan melakukan satu belusukan atau penelusuran di kawasan tembok benteng Keraton Yogyakarta yang sedang proses revitalisasi. Nah, seperti apa kondisi progres terkini di tembok benteng Yogyakarta? Sobat TN, di tengah fase revitalisasi dan dikabarkan proses pembangunan tembok benteng telah mencapai jalan Madyo Suro dari sejak fase pertama revitalisasi. Diawali dari Pelengkung Wijilan hingga pojok benteng Lorwetan, dilanjutkan ke arah selatan, tentunya barat, pada akhirnya tuntas. Membutuhkan proses dan waktu tentunya, sejak dikebut awal pengerjaan pada masa COVID-19. Data yang berhasil dihimpun Kepala Dinas Kebudayaan Yogyakarta Dian Laksmi Pratiwi sempat menjelaskan bahwa proyek revitalisasi Benteng Keraton telah dimulai sebelum penetapan UNESCO pada tanggal 18 September 2023. Momentum Indonesia diterpa COVID-19 itulah pengerjaan Benteng Keraton dimulai. Kita tentu tahu bahwa Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO telah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia. Video apa itu Sumbu Filosofi Yogyakarta sebelumnya telah dibahas tuntas di channel ini pula. Sobat TN, pada pembahasan kali ini masih berkisah sejarah peristiwa geger Sepai yang merupakan kelanjutan edisi sebelumnya. Ketegasan sikap Sri Sultan Hamengkubuwono II yang menolak dan tidak bisa bekerja sama dengan kolonialisme Inggris berujung peperangan. Bombardir Inggris dan konspiratornya pasukan Sepoi dan dibantu 800 prajurit Legiun Mangkunegaran, pasukan Surakarta, Pangeran Notokusumo dan Tan Jinsing membuat Keraton Yogyakarta akhirnya kalah. Ketika pasukan Inggris berhasil mengepung Kedaton, Sultan Hamengkubuwono II menyerah dengan berpakaian serba putih. Literasi dan data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menjelaskan, setelah kekalahan Kesultanan Yogyakarta, terjadi peristiwa kelam bagi sejarah Keraton Jogja. Keraton Yogyakarta dijarah. Penjarahan Keraton Yogyakarta berlangsung selama lebih dari 4 hari. Penjarahan besar-besaran menggunakan gerobak-gerobak yang ditarik sapi dan digotong portir.
Pasukan Inggris menjarah harta Keraton Yogyakarta dan mengambil naskah-naskah penting lainnya, dan diperkirakan lebih dari 7.000 buah dari perhiasan hingga manuskrip istana. Nah, sejarah mencatat takluknya Keraton Jogja, kekalahan Keraton Jogja terhadap serbuan Inggris Raffles ternyata berdampak psikologis. Selain pembuangan Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Penang, Malaysia, juga berdampak kepada kewibawaan Keraton Jogja. Selain itu berdampak kepada kerugian yang sangat luar biasa atas Geger Spy, yaitu material maupun imaterial. Sobat TN, dampak peristiwa Geger Spy 1812 sangat merugikan Kesultanan Yogyakarta. Keraton Jogja dirampok dan dijarah oleh orang-orang Inggris. Sungguh tragis dan pilu. Selain kehilangan harta keraton, juga kehilangan naskah berharga. Tidak hanya itu, uang perbendaraan milik keraton juga dikuasai dan diambil Raffles. Beberapa literasi menyebutkan bahwa uang yang diambil adalah sebesar 500.000 gulden. Hingga saat ini sebagian besar naskah, pusaka, dan barang-barang Keraton Yogyakarta yang dijarah Inggris belum dikembalikan ke Indonesia. Inggris disebut enggan mengembalikan karena menganggap Indonesia belum mampu merawatnya. Di sisi lain, pihak Keraton Yogyakarta, khususnya keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II, terus berupaya melobi pemerintah Britania Raya guna mengembalikan aset-aset berharga tersebut. Sejarah mencatat meski sebelumnya memang telah ada bibit-bibit perpecahan di internal Keraton Yogyakarta, penyerbuan Inggris membuat peta persaingan semakin jelas. Tercatat dalam sejarah, ketegasan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk tidak bisa kooperatif atau tidak bisa kerjasama dengan kolonial ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan internal keraton. Sikap ketegasan, penentangan Sri Sultan Hamengkubuwono II terhadap kolonial baik Inggris maupun Belanda, kelak perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono II akan dilanjutkan atau diteruskan oleh cucunya, yakni Pangeran Diponegoro. Sobat TN, di dalam internal Keraton Yogyakarta, setidaknya terdapat dua kubu yang saling bersaing. Kubu Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh dan kubu Hamengkubuwono III yang selanjutnya dinobatkan pada 21 Juni 1812 oleh Raffles, Inggris. Sejarah mencatat pada tanggal 22 Juni 1812, Raffles mengumumkan pengambil alihan wilayah Kedu. Raffles akhirnya menunjuk Pangeran Notokusumo sebagai pemangku kepangeranan dengan gelar Pakualam I yang menguasai wilayah Pakualaman. Pembentukan Pakualaman indikasi pembelahan politik Yogyakarta sekaligus balas jasa Inggris atas bantuan Pangeran Notokusumo terhadap penguasa kolonial di Jawa. Selanjutnya pada tahun 1813 terjadi pengangkatan jabatan penting. Diangkatnya seorang kapiten Cina bernama Tan Jingxing sebagai bupati di Keraton Yogyakarta. Bupati pertama Cina yang diangkat di Keraton Yogyakarta bergelar Raden Tumenggung Secodiningrat karena jasa-jasanya kepada Inggris saat berkonspirasi atau berkomplot dengan Inggris melakukan penyerangan Keraton Yogyakarta. Jangan lupa subscribe channel Tejo Naga Sakti. Oi, hey. Demikianlah sepenggal sejarah peristiwa Geger Spy dan intrik Keraton Yogyakarta yang dihimpun dari berbagai sumber dan literasi sejarah yang melengkapi tayangan video ini. Semoga bisa memberikan secercah pencerahan dan pentingnya napaktilah sejarah. Atas perhatiannya terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.